Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Dianti Putri dengan NIM 200605110143 akan melakukan video presentasi untuk laporan dari hasil UTS saya. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu pengembangan sistem informasi konseling online dalam mengurangi angka kematian karena bunuh diri dengan metode waterfall. Nah, di sini langsung saja ya ke pendahuluan. Nah, saya akan menjelaskan untuk poin-poin pentingnya saja karena jika saya baca seluruhnya nantinya durasinya akan sangat panjang. Nah, itu tidak efisien, jadi saya langsung ke poin-poin pentingnya saja. Langsung ke latar belakang ya, di pendahuluannya ada latar belakang. Pada tanggal 9 September 2019, WHO itu menyatakan bahwa tiap 40 detik ada satu orang di dunia meninggal karena bunuh diri. Nah, sementara di Indonesia sendiri bunuh diri itu menjadi salah satu faktor kematian utama nomor 2 ya. Dan untuk umur produktif yaitu sekitar 15 sampai 29 tahun. Bunuh diri dilakukan oleh berbagai kalangan, baik remaja maupun dewasa. Nah, dari fakta di atas membuktikan bahwasanya kesehatan mental di dunia termasuk Indonesia masih jauh dari kata sehat. Nah, terbuktikan karena 2019 saja WHO itu menyatakan tiap 40 detik di dunia itu ada satu orang yang mengakhiri hidupnya. Nah, seperti itu. Kemudian jika sumber daya manusianya saja mengalami masalah kesehatan mental, tentunya akan berpengaruh pada negara dan dunia. Nah, di sini pada profil kesehatan tahun 2017 di Indonesia itu tenaga psikolognya hanya ada 1.400 dari total tenaga medisnya 1 juta sekian ini. Nah, untuk tenaga medisnya saja itu dinilai masih kurang jika dibandingkan dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tenaga medisnya saja kurang, apalagi tenaga psikologinya. Nah, seperti itu. Kemudian mental illness ya itu masih dianggap sesuatu yang tabu oleh masyarakat. Nah, jadi orang yang kena mental itu dianggap orang yang lemah dalam ibadahnya, kemudian tidak mengingat Tuhan. Doktrin yang diciptakan masyarakat tuh membuat kebanyakan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu tidak berani menunjukkan bahwasanya dirinya itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka tidak berani bercerita mengenai masalah psikologinya. Mereka tuh takut tidak direspon, dianggap gila, stres atau istilah lainnya. Nah, serta mahalnya biaya psikolog juga membuat mereka semakin menutup masalahnya sendiri. Serta kurangnya sosialisasi juga membuat mereka tidak mengetahui bagaimana menangani masalah psikologis mereka. Nah, rumusan masalah. Dari latar belakang yang saya angkat di atas, saya tuh mengambil suatu rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana menganalisis dan mengembangkan sistem informasi konseling secara online yang dapat menolong generasi muda untuk menangani permasalahan mental health atau gangguan kesehatan mental yang dimiliki. Nah, tujuan saya itu utamanya ya jadi orang yang menderita mental health tadi dapat ditolong dengan cara itu sistem informasi konseling online itu tuh bisa menolong mereka gitu loh. Jadi menganalisis dan mengembangkan sistem informasi konseling online yang dapat menolong generasi muda untuk menangani permasalahan mental health atau gangguan kesehatan mental yang dimiliki. Agar apa? Agar mereka itu tidak sampai pada tahap frustasi dan akhirnya mengakhiri hidupnya di usia yang masih muda. Nah, seperti itu. Kemudian solusi dari perangkat lunak yang dibuat. Untuk solusi perangkat lunaknya yaitu di sini saya rasa teknologi saat ini kan sudah bertumbuh sangat pesat ya. Jadi saya rasa solusinya yaitu teknologi yang berbasis internet. Jadi menciptakan aplikasi yang berbasis internet atau website agar dengan mudah untuk diakses di mana dan kapan saja tanpa harus bertemu langsung tentunya. Saya ingin software yang diciptakan ini dapat mewadahi semua penderita kesehatan mental untuk menceritakan segala keluh kesahnya yang dipendam selama ini. Seperti itu. Kemudian di metode dan perancangan sistem. Jadi pada metode ini menggunakan metode waterfall. Nah, di sini jadi metode waterfall itu jadi metode yang bertahap ya. Tidak boleh kita tuh loncat. Jadi ada 5 tahap yaitu requirement, design, implementation, verification, and maintenance. Jadi jika kita pada tahap 1 selesai, itu kita tidak boleh loncat langsung tahap 3 gitu, tidak boleh, harus step by step. Selesai tahap 1, masuk ke tahap 2. Selesaikan dulu tahap 2 baru masuk ke tahap 3. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh loncat. Harus terstruktur
struktur ya. Nah, seperti itu. Langsung saja saya jelaskan metodenya. Yang pertama yaitu requirement atau analisis. Jadi pada tahap ini tuh tujuannya tuh memahami perangkat lunak yang diinginkan oleh user dan batasannya. Nah, untuk analisisnya itu bisa melalui hasil wawancara, diskusi atau survei. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai tahap 1 masuk ke sistem desain. Jadi pada sistem desain ini hasil analisis pada tahap selanjutnya itu digunakan untuk menyiapkan desain dari sistemnya. Nah, seperti itu. Kemudian masuk tahap 3 yaitu implementation. Jadi setelah desainnya jadi diimplementasikan, dibuat program-program kecil yang disebut unit. Nah, nantinya diintegrasikan pada tahap selanjutnya yaitu tahap 4. Di tahap 4 ini unit-unit tadi diintegrasikan, kemudian dilakukan testing ya, diuji pada tiap-tiap unitnya. Nah, tiap-tiap unit itu melakukan pengujian untuk memastikan atau mengecek tiap kesalahan yang ada. Kemudian tahap terakhir yaitu operation and maintenance. Jadi perangkat lunak tadi sudah siap, sudah jadi dan akan dioperasikan serta diberikan pemeliharaan. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk perancangannya saya sudah membuat DFD saya ya, sudah membuat DFD level 1, level 0 dan level 1. Nah, jadi saya lampirkan pada sini level 0 dan level 1 untuk yang lebih kompleksnya. Di sini saya juga sudah menjelaskan untuk alur dari DFD yang telah saya buat. Jadi mulai dari admin, input ke data SI, kemudian memperoleh hak akses, kemudian barulah dokter dan pasiennya itu menginputkan datanya, kemudian diverifikasi oleh admin, seperti itu. Kemudian admin menginputkan jadwal dari dokter, dokternya memperoleh hak akses, nah pasiennya bisa melihat informasi jadwalnya, kemudian seperti itu. Kemudian pasiennya itu input ini intinya mendaftarkan diri, kemudian nanti dilakukan konseling, kemudian dokternya menginputkan resep dan diagnosanya, seperti itu. Nah, untuk lebih kompleksnya saya sajikan di FD level 1. Nah, di sini saya sajikan di FD level 1 saya, dan juga setelah saya beri penjelasan alurnya mulai dari dokter melakukan pendaftaran dan pasien juga melakukan pendaftaran, kemudian divalidasi oleh admin, kemudian masuk ke database masing-masing. Nah, di sini adminnya melakukan penjadwalan, kemudian setelah dilakukan penjadwalan, jadwalnya masuk ke database. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pasien telah divalidasi, pasiennya bisa memilih menu-menu yang tersedia di sini, kemudian melakukan pembayaran, kemudian pembayaran divalidasi oleh admin, setelah divalidasi masuk ke database, kemudian memperoleh hak akses. Nah, seperti itu. Karena dokternya tadi sudah memiliki jadwal, juga memiliki hak akses. Nah, di sini dilakukan konseling. Jadi ketika memilih yang berbau konseling yaitu call atau chat atau fit call, itu bisa dilakukan konseling dan datanya nantinya akan masuk ke database konseling. Setelah dilakukan konseling, pasien bisa mereview dan nantinya diinputkan ke database review ini. Seperti itu. Kemudian untuk tinjauan literaturnya yaitu ada studi kelayakan dari perangkat lunak, apa saja yang dikerjakan sistem lama. Untuk sistem lama itu intinya aplikasinya itu hanya kita tuh menganalisis sendiri, cocok nggak sih penyakit ini dengan ciri-ciri yang kita alami. Nah, seperti itu. Jika merasa cocok, nanti disajikan di situ tuh di bawahnya cara mengatasinya. Jadi harus menganalisis sendiri, tidak ada tenaga medis yang online atau aktif di situ. Jadi cuma menganalisis sendiri, seperti itu. Kemudian apa yang seharusnya diciptakan oleh sistem baru guna memenuhi targetnya. Jadi di sini tuh saya ingin komunikasi secara langsung. Jadi meskipun jarak jauh tapi ada komunikasi. Jadi ada yang membantu mengatasi masalah tersebut, membantu menangani kesehatan mentalnya. Jadi bisa komunikasi, tidak menganalisis secara mandiri, seperti itu. Juga ada fitur podcast, tambahan fitur podcast. Kemudian di sini apa saja permasalahan yang harus dipecahkan oleh sistem baru. Nah, di sini mungkin anggaran biaya, kemudian itu menekan biaya konten supaya bisa dijangkau untuk seluruh masyarakat, serta tidak semua orang itu pandai menggunakan gadget atau laptop. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana hasil penelitian kelayakan teknis, ekonomi, hukum, operasi dan jadwal. Untuk teknis ini saya rasa menggunakan bahasa pemrograman
Kemudian kelayakan dari segi ekonomi itu dibagi dua, yaitu keuntungan berwujud dan keuntungan tidak berwujud. Nah, seperti itu. Di sini kelayakan hukumnya ada, saya menggunakan lisensi open source. Kemudian di sini untuk kelayakan operasionalnya sudah saya sajikan tabel untuk perbandingan dari sistem lama dan sistem baru. Nah, di sini kan menganalisis sendiri kinerjanya. Di sini ada tenaga ahlinya, kemudian informasinya disajikan. Kalau yang lama itu monoton dan yang baru itu menarik. Kemudian ekonomi ini gratis dan setelahnya itu harus bayar. Yang fitur yang baru itu harus mengeluarkan biaya. Kemudian pengendaliannya, jika orang yang sudah parah itu tidak bisa menganalisis sendiri, sedangkan yang baru itu kan ada tenaga ahlinya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk efisiensi itu waktu untuk melakukan analisis tergantung kemampuan, sedangkan yang baru itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seperti itu. Untuk pelayanannya, karena menganalisis secara mandiri, saya rasa hasilnya pun kurang akurat dan tidak ada motivasi untuk menyembuhkan. Untuk yang baru itu sistemnya lebih akurat karena penderita itu bisa berkonsultasi secara langsung dengan psikologinya yang ahli di bidangnya. Seperti itu. Untuk kelayakan jadwalnya itu kan dapat dipakai user selama 24 jam. Jadi saya rasa memiliki kelayakan jadwal. Nah, di sini untuk daftar rujukannya saya itu menggunakan Mendeley. Jadi di sini tahapan pertamanya itu saya membuat folder baru, kemudian saya inputkan semua file referensi jurnalnya ke sini. Kemudian setelah itu saya di sini insert citation-nya, saya insert citation. Baru setelah semua saya insert citation, baru saya insert bibliografi. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Dan untuk stylenya yang saya pilih itu style IEA gitu. Jadi begitu. Untuk di sini juga saya sajikan hasil dari Turnitin, mengecek hasil Turnitin plagiasi saya. Cek plagiasi saya yaitu sebesar 5% dari Turnitin. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.